Granat merupakan senjata peledak yang umumnya terdiri dari cangkang logam berisi bahan peledak di dalamnya. Saat meledak, pecahan cangkang besi ini terlempar ke segala arah dengan kecepatan tinggi untuk menghancurkan musuh. Selain dilempar dengan tangan, untuk meningkatkan daya jangkauan, tersedia juga granat yang dilontarkan dengan senjata pelontar granat. Ada beberapa tipe senjata pelontar granat, yaitu Standalone Grenade Launcher merupakan pelontar granat yang berdiri sendiri. Grenade Launcher Module atau GLM merupakan pelontar granat yang berupa modul yang dalam penggunaannya dipasangkan pada senjata lain, umumnya pada senapan serbu dan ditempatkan di bawah laras. Multiple Grenade Launcher adalah pelontar granat yang memiliki beberapa granat yang siap tembak. Automatic Grenade Launcher atau pelontar granat otomatis adalah pelontar granat yang bisa menembak secara rentetan seperti senapan mesin. TNI menggunakan beberapa jenis pelontar granat dari berbagai tipe. Inilah pelontar granat yang digunakan oleh TNI. M203 merupakan pelontar granat kaliber 40 mm yang dirancang untuk dipasangkan pada senjata M16. Selain pada varian M16 standar, M203 juga dapat dipasangkan pada varian lain dari keluarga M16, misalnya Carbine M4 maupun senjata lainnya semisal C7 yang merupakan versi M16 buatan Kanada. Senjata yang dirancang sejak tahun 1967 ini pertama kali diproduksi massal tahun 1969 sampai sekarang dan menjadi modul pelontar granat standar bagi militer Amerika Serikat hingga saat ini. Namun, mulai tahun 2020, peran M203 sebagai senjata pelontar granat standar akan digantikan oleh pelontar granat M320. M203 merupakan senjata pelontar granat yang berupa modul yang dapat dipasangkan di bagian bawah laras senapan serbu M16. Senjata ini memiliki panjang total 38 cm dengan panjang laras 30,5 cm. Peluru diisikan dari bagian belakang laras. Saat mengisi dan mengeluarkan peluru, laras senjata ini digeser ke depan. M203 menembakkan granat kaliber 40 mm dengan jarak tembak efektif 350 meter, sedangkan jarak maksimumnya adalah 400 meter. TNI juga menggunakan pelontar granat M203. Pada masa Orde Baru, sebagian TNI menggunakan senjata M16A1 sebagai senjata standar. Sebagian pasukan infanteri TNI juga dilengkapi dengan pelontar granat M203. Karena jumlahnya yang terbatas, senjata M203 ini umumnya digunakan oleh satuan-satuan elit TNI. Senjata pelontar granat yang paling banyak digunakan TNI saat ini adalah pelontar granat buatan PT Pindad, yaitu SPG-1. SPG merupakan singkatan dari senjata pelontar granat. Desain SPG-1 sama dengan pelontar granat M203. Metode pengisiannya juga sama, yaitu diisikan dari belakang dengan cara menggeser laras senjata ke depan. Jika M203 dirancang untuk dipasangkan pada senapan serbu M16, maka SPG-1 dirancang agar dapat dipasang pada senapan serbu buatan Pindad, yaitu SS-1 dan SS-2. PT Pindad membuat SPG-1 dalam beberapa varian. Varian ini disesuaikan dengan senapan serbu yang dipasangi pelontar granat ini. Varian SPG-1 diantaranya adalah SPG-1V1 untuk dipasang pada senapan serbu SS-1. SPG-1V3 dirancang untuk dipasangkan pada senjata SS-1R5. Varian ini memiliki laras yang lebih pendek, yaitu hanya 20 cm. Kemudian SPG-1V4 untuk senapan serbu SS-2. SPG-1 berbobot 1,6 kg, sehingga jika dipasangkan pada senapan serbu SS-2 dengan magasin penuh dan granat terisi, bobot total senjata mencapai sekitar 6 kg. SPG-1 mampu menembakkan berbagai tipe granat 40 mm, mulai dari tipe high explosive dual purpose, gas air mata, granat telatih, dan lain-lain. SPG-1 memiliki jarak tembak efektif 350 meter. Seperti halnya M203, SPG-1 menembakkan granat kaliber 40 mm kecepatan rendah atau low velocity. Hal ini agar recoil atau hentakan saat menembak tidak terlalu besar. Karena peluru berkecepatan rendah, maka untuk menembak jauh, senjata harus diarahkan ke atas dengan lintasan tembakan melengkung. Untuk itu, senjata ini dilengkapi dengan alat bidik tipe kuadran yang dapat disetel untuk jarak antara 50 meter hingga 400 meter dengan gradasi setelan jarak 25 meter. Senapan serbu AK-47 dan variannya juga dapat dilengkapi pelontar granat yang dipasang di bawah laras senjata.
Pelontar granat untuk AK-47 ini bernama GP25. GP adalah singkatan dari Granatomiot Porzvolny, yang berarti pelontar granat yang dipasang di bawah laras. Pelontar granat ini dikembangkan tahun 1975 dan resmi digunakan oleh tentara Uni Soviet tahun 1978. Berbeda dengan pelontar granat pada umumnya yang pengisiannya dilakukan dari belakang laras, granat pada GP25 diisikan dari depan, dari ujung laras. GP25 memiliki varian GP30 dengan bobot yang lebih ringan dan alat bidik yang lebih baik. Saat ini, pelontar granat ini dibuat oleh perusahaan ISMAS dengan varian GP34 dengan kehandalan dan keamanan yang lebih ditingkatkan. Pengguna pelontar granat GP25 di kalangan TNI adalah Batalion Inta Amfibi dari Korps Marinir. Laras senjata GP25 lebih pendek dibandingkan dengan pelontar granat semisal M203 atau SPG-1. Panjang laras GP25 hanya 12 cm. Perbedaan lainnya adalah pada granatnya. Granat pada GP25 tidak memiliki selongsong. Propelan sebagai pendorong granat berada di dalam granat di bagian belakang. Karena setelah menembak tidak perlu mengeluarkan selongsong, dalam jangka waktu yang sama, GP25 mampu menembak lebih banyak dibandingkan M203 dan sejenisnya. Pelontar granat ini dibuat oleh perusahaan Jerman Heckler & Koch. Senjata ini dirancang untuk dipasang pada senapan serbu G36. Pelontar granat ini bernama AG36. AG merupakan singkatan dari Anbau Granat Werfer, yang berarti pelontar granat pasangan. Seperti halnya M203, pelontar granat ini dipasang di bawah laras senjata. Bedanya adalah pada saat pengisian. Jika pada saat pengisian laras M203 digeser ke depan, laras AG36 agak diputar ke samping. Yang membedakan lagi adalah AG36 dilengkapi dengan gagang, sehingga jika dilepas dari senapan serbu, senjata ini dapat digunakan sendirian atau berfungsi sebagai stand-alone grenade launcher. Beberapa satuan TNI, diantaranya Denjaka dan Paskhas, menggunakan senapan serbu G36. Beberapa di antaranya juga dilengkapi dengan pelontar granat AG36. Senjata pelontar granat tidak hanya tersedia dalam model tunggal yang harus diisi ulang setiap kali menembak. Tersedia juga pelontar granat dengan model multiple. Salah satu jenis senjata ini adalah Milkor MGL buatan Afrika Selatan. Milkor merupakan senjata pelontar granat multi kaliber 40 mm dengan bentuk seperti revolver besar dengan 6 silinder. Senjata ini dibuat oleh perusahaan Milkor Proprietary Limited dari Afrika Selatan. Prototip senjata ini mulai diperkenalkan tahun 1981 dan mulai diproduksi massal tahun 1983. Saat ini, Milkor MGL atau Multiple Grenade Launcher digunakan oleh lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Milkor MGL digunakan oleh Satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Inta Amfibi atau Yontaifib. Milkor MGL menggunakan mekanisme kombinasi gas dan pegas untuk memutar silinder. Saat ditembakkan, tekanan gas mendorong piston yang akan melepaskan pengunci silinder. Kemudian, silinder akan bergerak memutar karena dorongan pegas dan siap untuk menembak granat berikutnya. Pada saat mengisi ulang, silinder ini harus diputar dengan tangan untuk mengaktifkan tekanan pegasnya. Senjata berbobot 5,3 kg ini memiliki jarak tembak efektif 400 meter. Selain pelontar granat yang hanya mampu menembak tunggal, TNI juga memiliki senjata pelontar granat otomatis. Senjata ini mampu menembakkan granat kaliber 40 mm seperti senapan mesin. Pelontar granat otomatis yang digunakan TNI ini adalah buatan Singapura bernama STK-40AGL. STK merupakan nama pabrik pembuatnya, yaitu Singapore Technology Kinetics. Angka 40 adalah kalibernya 40 mm. Sedangkan AGL adalah singkatan dari Automatic Grenade Launcher. Senjata ini dulunya bernama CIS-40, singkatan dari Chartered Industries of Singapore, yang merupakan nama pabriknya sebelum berganti nama menjadi ST Kinetics. STK-40 mulai diproduksi tahun 1991. Selain di Singapura, senjata ini digunakan oleh beberapa negara, diantaranya adalah Indonesia, Bangladesh, Thailand, Filipina, Siprus, dan Georgia. STK-40 merupakan senjata pelontar granat otomatis dengan mekanisme blowback. Senjata ini mampu menembakkan munisi granat kaliber 40 x 53 mm dengan kecepatan tembak antara 350 hingga 500 tembakan per menit. Granat yang ditembakkan dirangkai dalam rangkaian belt metal.
Pelontar granat otomatis ini oleh TNI dipasang pada beberapa jenis kendaraan tempur, semisal Panzer Anoa, kendaraan PJD Land Rover, dan beberapa jenis kendaraan taktis lainnya. Selain dipasang di atas kendaraan, STK-40 AGL juga dapat ditembakkan dengan dipasang pada tripod. Karena dipasang pada kendaraan tempur atau pada tripod yang mampu menahan recoil lebih besar, pelontar granat ini menggunakan granat dengan kecepatan lebih tinggi dibanding pelontar granat yang ditembakkan dengan dipegang tangan. Ini membuat jarak tembak senjata ini juga lebih jauh. Jarak maksimum yang dapat dicapai oleh senjata berbobot 33 kg ini adalah sekitar 2.200 meter. Selain buatan Singapura, TNI juga menggunakan pelontar granat otomatis buatan dalam negeri. PT Pindad memiliki lisensi untuk membuat AGL-40 di Indonesia dan diberi nama sebagai Pindad SPG-3. Selain TNI, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki senjata pelontar granat. Beberapa waktu yang lalu, Polri mengimpor senjata pelontar granat dan pembelian ini sempat menimbulkan polemik. Senjata pelontar granat yang dibeli oleh Polri adalah SAGL atau Standalone Grenade Launcher buatan perusahaan Arsenal GS Corporation dari Bulgaria. SAGL merupakan senjata pelontar granat standalone dengan kaliber 40 x 46 mm. Senjata ini mampu menembakkan granat 40 mm berbagai tipe. Salah satunya adalah tipe HEFG atau High Explosive Fragmentation Jam. Granat ini ketika ditembakkan, begitu menyentuh tanah, maka granat akan terlontar ke atas dan akan meledak di udara dengan ketinggian antara 2 hingga 5 meter. Dengan meledak di atas, maka musuh akan sulit berlindung, baik di balik barikade maupun dengan tiarap. Itulah beragam senjata pelontar granat yang digunakan oleh TNI dan Polri. Episode berikutnya, kita akan mengulas granat tangan yang digunakan oleh TNI. Sampai jumpa.